Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang indah di tanah Sunda, para prajurit dan dayang kerajaan sedang bekerja. Mereka melakukan dengan sangat baik dan suasana kerajaan terlihat damai dan teratur. Di dalam kerajaan itulah hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Ia dikenal sebagai putri yang sangat baik hati, sabar, dan selalu bersikap ramah kepada siapapun. Karena sifatnya itu, ia sangat disayangi oleh para pelayan, rakyat, dan juga ayahnya, sang raja. Namun, di balik itu semua, kakaknya Purbararang merasa sangat iri dan tidak suka melihat kebahagiaan Purbasari karena ia sangat dicintai daripada dirinya. Rasa iri itu membuat Purbararang berniat jahat. Pada akhirnya, Purbararang memutuskan untuk pergi ke hutan dan bertemu nenek sihir. Sampailah di sana, Purbararang menceritakan semuanya dan meminta untuk membuat ramuan yang mematikan agar Putri Purbasari tidak bisa menemukan penawarnya. Ketika Purbasari sedang menikmati pagi hari yang cerah, tibalah saatnya Purbararang menjalankan aksinya dengan memasukkan ramuan ke dalam makanan Purbasari. Tanpa diketahui, Purbasari memakan makanan yang diberi ramuan, timbullah efek gatal-gatal dan bintik-bintik merah yang pedih. Purbararang sangat senang karena usahanya tidak sia-sia. Purbararang memfitnah Purbasari di hadapan sang raja bahwa Purbasari memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, hingga sang raja terpaksa mengasingkan Purbasari ke hutan. Di hutan yang sepi, Purbasari hidup sendirian dengan penuh kesedihan. Ia bingung kenapa kakaknya memfitnah dirinya. Meskipun begitu, ia tetap sabar dan tidak pernah membalas kejahatan dengan keburukan. Suatu hari, di malam yang gelap, ia bertemu dengan Lutung Kasarung. Lutung itu sangat imut dan memiliki kekuatan sakti yang kemudian menolongnya dengan penuh keajaiban dan kebaikan. Berkat ketulusan dan kesabaran hatinya, akhirnya ia pun sembuh dari penyakitnya berkat lutung itu. Purbasari memutuskan untuk pulang dan membawa lutung itu bersamanya. Sesampainya di kerajaan, Purbasari begitu senang dan gembira karena ia telah kembali ke rumahnya dengan Lutung Kasarung. Namun di sisi lain, kakaknya Purbararang heran kenapa dia bisa kembali dan akhirnya kebenaran pun terungkap. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya bahwa bersifat iri dengki itu hal yang tidak baik dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Purbararang pun meminta maaf kepada Purbasari dengan tulus. Mereka pun hidup dengan damai. Akhirnya, Purbasari mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Purbasari juga merawat Lutung Kasarung dengan tulus. Tak disangka, ternyata Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran yang tampan. Dan ternyata pangeran itu mendapatkan kutukan jika ada seseorang yang membawanya dan mencintainya dengan tulus, kutukan itu akan hilang. I just had to let you know you're